Ketika kita makan tanpa kontrol itu, tanpa kendali, gula darah kita akan melonjak. Nah, ketika teman-teman melatih napas ini minimal 5 menit setelah makan, nanti teman-teman akan mengaktifkan respon saraf parasimpatik. Ketika respon parasimpatik ini aktif, nanti pencernaan akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Asaf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Iya, nah teman-teman ini kan sudah H+1 Ya. dari Lebaran ya, H+1 dari Lebaran. Mestinya habis pada makan makanan yang wow lezat Habis sekali ya, pesta-pesta. pesta-pesta, makan makanan rumah. Nah Ya. itu entah yang bersantan-santan, yang gula-gula kayak Ya. gitu kan. Nah, kayaknya menarik nih Mas kalau misalkan kita bareng-bareng sama teman-teman buat praktek. Oh iya. Iya, terlebih kan katanya kalau misalkan kita makan makanan yang nggak kekontrol, yang tinggi mungkin santannya atau gula-gula kayak gitu kan, Iya. mesti bakal gula darah bakal melonjak gitu kan Iya, Mas. betul Nah, sekali. Jadi gini, ketika kita makan makanan yang mengandung tinggi gula, biasanya kalau Lebaran itu identik dengan kue nastar ya, kemudian apalagi ya yang manis-manis lah ya. Manis-manis ya. Kemudian makannya nanti pakai opor ya, Opor, pakai ayam rendang. opor, pakai rendang dan lain sebagainya. Nah, ketika kita biasanya setelah 1 bulan puasa dan setelah itu kita tiba-tiba dibebaskan untuk Nah, boleh makan dan minum apa saja, lalu kita itu craving ya, kita wah langsung makan ini dan sebagainya. Akibatnya apa? 1 bulan kita latihan, kita sudah melatih fisik kita untuk menahan lapar dan dahaga pada saat berpuasa. Tiba-tiba kita ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita langsung makan tanpa kontrol. Akhirnya ketika kita makan tanpa kontrol itu, tanpa kendali, gula darah kita akan melonjak. Nanti terjadi yang namanya insulin spike. Nah, ini yang sangat kita hindari. Jadi ketika gula darah itu mengalami pelonjakan yang sangat drastis gitu, nanti akan terjadi kayak apa namanya? Kayak roller coaster. Jadi tiba-tiba nanti gula darah langsung melonjak, kemudian turun lagi, kita makan lagi, melonjak lagi gitu. Nah, itu nanti lama-lama akan melemahkan pankreas kita. Akan melemahkan organ pankreas kita sehingga produksi insulin nanti akan terganggu. Nah, sehingga terjadi atau muncul yang namanya resistensi insulin. Nah, sekarang ini adalah latihan. Jadi kita akan praktek latihan napas untuk mengendalikan gula darah. Jadi latihan napas ini akan kita lakukan minimal 5 menit. minimal. Ya, minimal 5 menit. Jadi sebelum latihan saya akan jelaskan dulu. Teman-teman silahkan ya. Jadi kalau kemarin-kemarin habis Lebaran nih, misal teman-teman ada yang makannya nggak terkontrol, kemudian banyak minum-minuman yang terlalu manis-manis dan sebagainya. Nah, sekarang waktunya tobat. Nah, ayo tobat. Nah, tobatnya adalah dengan latihan napas ya. Saya akan membantu teman-teman, akan kita pandu untuk latihan napas lambat, sedikit, dalam, dengan penuh kesadaran, dan nanti tentunya menggunakan napas hidung-hidung ya. Harus menggunakan napas hidung. Nah, langkah pertama teman-teman, praktek ini bisa teman-teman lakukan sesering mungkin ya, minimal sehari 2 kali. Jadi 2 kali. pagi sama malam. Dan paling penting adalah setelah teman-teman selesai makan. Jadi ketika misal saya makan jam 7.00, saya makan jam 7.00, nanti selesai jam 7.15 atau jam 7.10 lah ya. Jadi misal selesai jam 7.10 menit, nanti berhenti, jeda kurang lebih 5 menit. Jadi jam 7.15 kita mulai latihan. Nah, teman-teman makan dari jam 7, selesai jam 7.10, nanti jam 7.15 kasih jeda 5 menit, 5-10 menit. Setelah itu teman-teman latihan napas ini minimal 5 menit. Nah, ketika teman-teman melatih napas ini minimal 5 menit setelah makan, nanti teman-teman akan mengaktifkan respon saraf parasimpatik. Ketika respon parasimpatik ini aktif, nanti pencernaan akan bekerja secara optimal. Nah, ketika pencernaan
bekerja secara optimal, maka nanti insya Allah insulin itu tidak, lonjakannya tidak terlalu roller coaster gitu. Nah, silakan ya. Jadi yang pertama minimal pagi dan sore atau malam. Yang kedua lakukan setelah makan, ya. Lakukan setelah makan. Nanti selain itu terserah. Jadi misal nggak harus setelah makan juga ya. Jadi misal habis nonton TV, sambil nonton TV boleh. Tapi yang wajib adalah minimal pagi dan sore dan setelah makan. Nah, selebihnya itu silahkan, boleh ditambahi boleh. Nah, latihannya gini ya. Jadi duduk diam. Nah, ini kita ke sesi latihan ya. Silakan teman-teman duduk diam. Ya. Nah, jika sudah berada di dalam posisi yang nyaman ya, pastikan posisinya nyaman dan aman ya. Jika sudah, nanti teman-teman silakan tarik napas menggunakan hidung dan hembuskan lagi lewat hidung. Tarik sepanjang 5 detik, hembuskan sepanjang 5 detik. Ketika melakukan teknik ini, gunakan latihan diafragma, gunakan napas diafragma. Ya. Jadi tarik, perut maju, hembuskan, perut mundur. Tarik 5 detik, perut maju. Hembuskan 5 detik, perut mundur. Nah, gitu ya. Bisa ya teman-teman? Oke. Kita praktek sekarang. Ya, kita mulai sekarang. Persiapan. 5, 4, 3, 2, 1.
Ya. Nah, kita telah latihan napas lambat sedikit dalam menggunakan ritme 55 selama 5 menit. Nah, napas ini kalau teman-teman lakukan setelah makan, dia akan mengaktifkan respon parasimpatik. Nah, kalau respon parasimpatik aktif, pencernaan teman-teman itu akan bekerja secara optimal. Jadi lambung itu dia gerakan peristaltik lambung nanti dia akan optimal. Nah, kemudian usus kita itu kan punya dia kan bergerak ya. Usus kita itu kan juga bergerak itu. Nah, dia juga pergerakannya nanti akan optimal. Jadi pencernaan secara keseluruhan akan bekerja secara optimal untuk mencerna makanan yang kita makan tadi. Sehingga lonjakan insulin tidak terlalu drastis. Nah, tapi juga perlu diingat ya, makannya juga harus dikontrol. Jangan mentang-mentang aku sudah punya teknik napasnya jadi makannya ngawur sembarangan. Jangan ya. Jadi tetap makannya harus tetap dikontrol. Oke, terima kasih Mas Dika atas prakteknya untuk kali ini. Selamat mencobanya teman-teman. Dan selamat beraktivitas seperti semula. Hari liburnya sudah berakhir ini ya tentunya. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.